Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Juliantara dari kelas A3, nomor NIM 2021621211122. Saya di sini akan mempresentasikan tugas pengantar teori arsitektur tentang penjelajahan karya arsitektur, mengenal arsitektur Villa Savoye. Dan ini nama saya. Di sini saya akan menjelaskan pembahasannya. Yang pertama, jelajah karya arsitektur Villa Savoye. Yang kedua, siapa tokoh arsitek Villa Savoye. Yang ketiga, interior Villa Savoye. Yang keempat, apa saja unsur-unsur dan faktor yang mempengaruhi. Dan kelima, kesimpulan daftar pustaka. Di sini saya akan memperkenalkan arsitek terkenal yang bernama Charles Edward Jeniret yang membuat suatu arsitektur yang bernama Villa Savoye, yang dikenal dengan sebutan Le Corbusier, yang lahir Oktober 6, 1887 Agustus dan 1965. Dia adalah arsitektur dan penulis kelahiran Prancis, Swiss yang sangat terkenal karena kontribusinya pada modernisme atau international style. Le Corbusier memiliki paham bahwa ekspresi dari purisme adalah ekspresi dalam purisme adalah ekspresi yang menampilkan kemurnian bangunan yang sepi ornamen is a crime. Teori ini muncul karena adanya keinginan untuk melepaskan diri dari penggunaan ornamen dan berprinsip bahwa tanpa ornamen bangunan bisa tampak lebih indah. Dan ini adalah analisis arsitektur Villa Savoye. Villa Savoye dibangun pada tahun 1920 sampai 1931 yang berlokasi berada kurang lebih 20 km di utara barat Paris, memiliki rumah Madame Savoye berdenah segi 4, 2 lantai, berkesan kotak putih melebar horizontal, disangga kolom-kolom di tengah halaman luas, dinding lantai dasar. Pintu dan jendela berada di belakang kolom-kolom berwarna gelap, kontras dengan bidang putih di atasnya. Di bagian belakang dindingnya melengkung karena setengah lingkaran. Dan ini adalah interior Villa Savoye. Dan pembahasan unsur-unsur arsitektur Villa Savoye. Unsur ruang. Yang pertama adalah unsur ruang. Pengertian ruang adalah sebagai tempat topos sebagai suatu di mana atau suatu place of belonging, ruang yang menjadi lokasi yang tepat di mana setiap elemen fisik cenderung berada. Aristoteles mengatakan wadah-wadah sementara bergerak ke atas dan ke bawah menuju tempat yang tepat, dan setiap hal berada di suatu tempat, yakni dalam suatu tempat atau ruang di dalam memiliki suatu wadah. Dan ini adalah foto karakter arsitektur. Adanya jarak antara kolom-kolom dinding yang gelap tersebut membuat bagian di atas kolom terkesan ringan, seolah-olah hanya disangga oleh kolom-kolom. Silinder relatif sangat kecil. Selain teras dan tanaman terbuka pada lantai utama, atap datar digunakan untuk tanaman dan berjemur. Solarium, jendela pada Villa Savoye juga memanjang dari suatu sisi ke sisi lainnya, mengelilingi bangunan berbentuk segi 4 ini. Unsur bentuk dan tampilannya. Misalnya unsur yang dipakai Le Corbusier untuk style langgam, bangunan ini mewujudkan bangunan bersih murni tanpa hiasan, sederhana yang lebih menampilkan bidang-bidang datar dan tiang-tiang polos dengan tidak menggunakan ornamen yang rumit, juga menggunakan warna putih sehingga kesannya, kejujurannya semakin kuat. Dan ekspresinya ada 2. Meskipun bentuk bangunan yang sederhana berupa kubus, namun tetap mengutamakan terhadap aspek lingkungan hidup dengan bermanfaat. Dan skalanya, bangunan ini menggunakan skala normal
yang terdiri atas 3 lantai dengan tetap menjaga keselarasan terhadap alam, keseimbangan, dan porsi kesan keseimbangan dari tampilan bangunan ini dapat dilihat dengan bentuk dan ukuran jendela yang sama, jarak antara tiang-tiang penopang vertikal. Karakter, struktur, dan kontribusi. Keseluruhan bangunan ini menggunakan sistem kontribusi beton bertulang. Dengan menggunakan struktur grid sistem, bangunan disangga oleh kolom-kolom yang membuat bagian di atasnya terkesan ringan, seolah-olah hanya disangga oleh kolom-kolom silindir relatif sangat kecil. Atap bangunan yang datar menggunakan plat beton bertulang. Dan karakternya, unsur-unsur arsitektural yang digunakan oleh Le Corbusier, jendela lebar berfungsi sebagai bidang atau dinding yang menyatukan ruang luar dan ruang dalam. Ram dan tangga yang menyatukan ruang bawah dan di atasnya, yang satu melayang ringan dan yang lain melingkar spiral. Dan yang kedua, perbedaan pola lantai pada tiap-tiap ruangan yang memberi kesan tersendiri yang secara tidak langsung menjadi membagi antar ruang. Karakter ornamen dan dekorasi. Penerapan unsur-unsur ornamen dalam bangunan ini terletak pada elemen-elemen bangunan sendiri. Misalnya jendela yang mengelilingi bangunan, atap datar dan material kaca yang menyatukan ruang luar dan dalam. Kaca juga berfungsi untuk memasukkan cahaya yang maksimal ke dalam ruangan. Warna yang digunakan warna putih polos, pola lantai yang berbeda pada tiap-tiap ruangan. Dan ini kesimpulannya. Pada bangunan ini, Villa Savoia adalah villa dengan gerbang modernis di Poissy dan di pinggiran Paris, Prancis ini. Dirancang oleh arsitek Swiss Le Corbusier dan sepupunya Pierre Jeanneret dan dibangun antara tahun 1928 dan 1931 menggunakan beton bertulang. Nama bangunan Villa Savoie. Dan arsiteknya adalah Le Corbusier dan Pierre Jeanneret. Lokasi yang 82 Rue de Villiers, Puys, Prancis. Dibangun pada 1929 atau sampai 1931. Gaya arsitektur yang dipakai adalah gaya internasional, fungsi bangunan rumah keluarga kecil, rumah akhir pekan. Sistem struktur beton bertulang. Konteks alam, iklim sedang, alamat 82 Rue de Villiers, Poissy, Prancis, arsitek Le Corbusier. Gaya arsitektur modern gaya internasional dibuka 1931, tinggi 9,4 meter, ditunjuk sebagai situs warisan dunia pada tahun 2016. Dan ini daftar pustaka saya. Sekian, terima kasih. Om Santi, Om.